Kemarin sih ada 22 dompol dan 2 dompol udah dipetik kemarin, kemudian ada temen. Tadi seleksi biasanya sekitar tersier udah 1 jengkal nih, kita udah seleksi itu. Mana yang bagus ya, kalau yang jelek kita buang. Pertumbuhan utamanya kita NPK 16 kita kebetulan kemarin pakai Pak Tani mereknya. Itu kan boron itu kan mayoritasnya kalsium. Itu ada kontra ini ya, jadi khawatirnya bukan nanti jadi apa gimana, tapi takutnya ketimbang nggak diserap maksimal karena mungkin saling mengikat, nanti dia saling jadi mengkristal, kita pisahkan aja. Itu juga bukan kata saya ya, cuma saya pernah baca-baca itu. Alhamdulillah naik lagi. Oke, ini dia, kita sini ya teman-teman, ini Jupiter ya, ini Jupiter pembuahan kedua ya, sebenarnya ketiga. Dulu yang pertama nggak terlalu banyak, kedua lumayan banyak, ini yang ketiga meningkat lagi. Kemarin sih ada 22 dompol dan 2 dompol udah dipetik kemarin, kemudian ada temen kesini cip-cip ya. Om, ini kalau kita mau membuahkan seperti ini kan, Ya. Bagaimana Ya. sistemnya, terus caranya, dan berapa lama gitu? Ya. Satu ya teman-teman, nanam anggur ini memang bukan ilmu pasti, tapi semua juga harus bisa kita pelajari. Satu, anggur ini butuh matahari full ya, lebih full lebih bagus, lebih banyak matahari lebih bagus. Satu itu harus dapat, jangan sampai kurang matahari. Kedua, media tanam kita bikin gembur dengan komposisi bisa sekam bakar, sekam mentah, tanah, kohe kambing lapuk, sedikit kapur doromit, itu udah cukup. Media tanamnya tuh yang berikutnya apa? Bibit yang sehat terutama ya, bibit sehat. Ya udah, kalau media tanam sudah siap, hati-hati juga ya, jangan sampai menurut kita siap ternyata dia masih panas. Kambingnya itu harus perhatikan benar-benar. Kalau kita tanam atau pohon layu atau setak lama, itu biasanya efek media tanam yang belum stabil, belum adem teman-teman. Nah setelah itu bibit sehat ya kita tanam. Nah jangan lupa kita lakukan pemangkasan. Misalkan gini teman-teman nih, belum paham tapi ada yang memang paham tapi dia nggak berani. Satu, pemangkasan ya. Kalau kita nih, kita jarak tanah ke sini paling 1 jengkal ya, kurang lebih 1 jengkal atau lebih dikit. Kita tumbuh bibit nih, langsung kita belokin. Ini memang kita kan pot kecil, jadi kita jangan tinggi-tinggi juga. Kita belokin teman-teman sini, belokin, puterin. Puterin ya. Ini mulai belok nih. Ini mulai berarti ini sekunder ya. Second, batang kedua. Ini batang pertama, batang utama. Ini batang kedua udah belok, udah datar. Nah, udah nyampe 1 puteran di sini. Ini kita lebihkan kira-kira 1 jengkal setengah atau 2 jengkal. Ini pucuk nih, udah nyampe sini. Kita biarkan dulu sampai sini. Nah, baru kita potong sini. Jadi yang kita buang pucuk itu sekitar 1 jengkal setengah atau lebih, atau 2 jengkal. Itu ada bedanya juga dengan kalau kita cuma pucuk baru nyampe sini, lalu kita langsung potong. Itu seperti seolah-olah nanti seperti nggak dipangkas ya. Nah gitu. Nah setelah kita pangkas, insya Allah perjalannya waktu ini batang-batang tersier yang dari tunas air di sini tadi sambil tumbuh sambil pembentukan sekunder ini, dia akan ikut terdorong lebih cepat membesar. Nah, kita seleksi mana yang bagus, kita pelihara, yang nggak bagus kita buang aja. Tadi seleksi biasanya sekitar tersier udah 1 jengkal nih, kita udah seleksi itu. Mana yang bagus ya, kalau yang jelek kita buang. Nah, berjalannya waktu dia tumbuh, kalau kita nih teman-teman ya, kita juga tadi, bukan kita harus teman-teman seperti saya lakukan, enggak. Ini kita berbagi, yang kita lakukan seperti ini. Nah, kita tumbuhin. Kira-kira ini kan pot kecil, planning kita kecil. Kita nih kira-kira segini kemarin nih teman-teman. Ini udah kita batasi nih tersier. Kalau kita hitung 1, 2, kira 60-70 cm. Ini udah potong tersier di sini kemarin. Waktu pembentukan tersier ya, sebelum pangkas pembuahan. Ini kita potong semua di sini. Ada sini naik 70-80 cm potong. Ini naik potong. Supaya apa? Ini cepat membesar. Kanan kirinya tunas airnya kemarin ya, ini bukan sekarang ya, maksudnya kita cetakan kemarin tuh. Ini kayak gini misalkan teman-teman, ini daun utama di sini, Ini tunas air yang di sini kita itu sisakan 1-2 daun, potong sini.
atau daun potong sini, yang kanan kiri di sini ya, kisaran sini waktu sebelum pembuahan ini. Itu insya Allah nanti dengan seperti itu ini akan membesar, cepat ngisi ya, cepat coklat. Tentu dibarengi dengan pemupukan yang usahakan jangan berlebih, jangan juga kurang. Untuk masa pertumbuhan dulu ya. Pertumbuhan utamanya kita NPK 1616, kita kebetulan kemarin pakai Pak Tani mereknya. Itu awal tanam kita hanya pakai sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh kita campur 2 gayung atau 3 gayung mandi. Isiran 2 atau 3 liter air. Itu kira-kira 2 minggu sekali. Nah, sesekali kita semprot ada kalanya dengan POC. Daun-daun semua kita semprot. Tentu POC yang untuk masa pertumbuhan juga ya. Jangan yang masa pembuahan dulu, entar dulu itu mah. Contohnya Pak, POC apa? POC untuk pertumbuhan ya, kita campuran itu ya, kemarin yang pernah kita buat dulu daun kulit nanas, air beras, E4 sama molase. Itu kita pakai. Untuk kadang-kadang kita semprot, kadang-kadang kita kocor, tapi lebihnya itu kocor ya. Atau juga kita bisa sekali-kali untuk meningkatkan daun, kita kalau emang itu masih masa pertumbuhan, kadang-kadang kita pakai gandasil yang daun. Gandasil D. Betul. Juga untuk sedikit menambah zat pertumbuhan, kita pakai ada kalanya itu tadi. Atau bisa kita pakai biges bisa, atonik bisa. Masa pertumbuhan kita sekali-kali semprot seluruh batang, seluruh daun. Semprot. Itu bagus juga, ya. Nah, ketika menjelang ini mulai coklat, kira-kira 1 jengkal lah, 1 jengkal coklat dari sekunder ini, itu baru kita siap-siap biasa masuk pupuk pembuahan. Dengan pot segini, intinya kalau saran kita paling dosisnya itu 3-4 gram per liter. Kalau misalkan ini butuh 3 liter untuk membasahi pot ini, berarti kita kisaran butuh 9-12 gram MKP plus KNO3 itu. Itu dikocor seminggu sekali, diselingi per 3 harinya kita kadang-kadang, bukan kadang-kadang ya, emang kita tabur atau kocor juga boron. Jadi boron sekarang ini kita nggak dicampur dengan MKP, kita pisah pakainya. Karena apa? Karena yang kita baca-baca di situs-situs itu ternyata ada kontraindikasi antara kalsium, yang kalau saya ini barangkali saya salah ngomong teman-teman. Intinya pupuk kalsium itu kan, boron itu kan mayoritasnya kalsium. Itu ada kontra ini ya. Jadi khawatirnya bukan nanti jadi apa gimana, nanti takutnya ketimbang nggak diserap maksimal karena mungkin saling mengikat, nanti dia saling jadi mengkristal. Kita pisahkan aja. Itu juga bukan kata saya ya, cuma saya pernah baca-baca itu kata para ahli seperti itu. Jadi kita cari aman, kita pisahkan aja. Memang sih sedikit repot, sedikit waktu harus kita luangkan lagi, tapi nggak apa-apa lah. Nah, itu pertumbuhan pupuk generatif itu kita pakai selama 4 kali. Selama 4 kali, seminggu sekali. Kalau udah 4 kali, biasanya berarti selama sebulan itu biasa coklat udah pada ke atas nih. Batang-batang tersier coklat udah ke atas. Nah, itu udah siap-siap kita mau pangkas seminggu berikutnya. Jadi kita pangkas pas pupuk kelima. Tuh. Pangkasnya kapan? Bisa sebelum pupuk, 1 hari sebelum pupuk pangkas, atau 1 hari setelah pupuk pangkas gitu. Nah, satu lagi, kita kadang kalau mau mulai masuk pupuk generatif ini, penyiraman kita nggak sama ya, nggak sama dengan masa pertumbuhan. Misalkan gini teman-teman, masa pertumbuhan kita butuh air misalkan nih 4 liter setiap nyiram misalkan. Nah, ketika masuk pupuk generatif itu kita kurangin jadi sekitar 2 liter setiap nyiram gitu. Nah, nanti seminggu menjelang pangkas itu setelah pupuk keempat itu kita kurangin lagi kalau perlu ya. Orang-orang kan kadang stres air, kalau kita pengurangan penyiraman jadi mungkin sekitar 1 liter per nyiram. Jadi benar-benar kurangin ya. Nah, kemudian pangkas di seminggu kemudian, yaitu istilahnya di pemupukan kelima. Pemupukan kelima berarti 1 bulan lah ya. Kalau kita seminggu sekali itu di pemupukan kelima, pangkas biasanya kita sebelum pangkas kita air siram banyak dulu. Lalu kita kasih pupuk, atau lalu kita pangkas besoknya baru kasih pupuk, atau lalu kita kasih pupuk
baru pangkas besoknya gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa dipahami nih yang saya sampaikan ini. Nah setelah pangkas kita stop dulu siram, nggak apa-apa, hampir-hampir kering nggak apa-apa, tapi jangan sampai kekeringan. Pokoknya air tahan, jangan banyak-banyak air. Khawatir kalau terlalu banyak air, bat pecah, buah kurang maksimal banyak, terlalu banyak ke tunas, ke daun ya keluarnya. Jadi harapannya mudah-mudahan dengan pengurangan air itu bisa pupuk yang kita masukkan, terutama pupuk generatif itu bisa keluar membawa buah lebih banyak, mudah-mudahan gitu. Sampai nanti ya, tapi bukan berarti sampai kering ya, sampai nanti khawatir ini juga pengaruh pertumbuhan. Jadi kalau kita udah kering, kita siram tipis aja, asal lembab aja. Sampai nanti keluar tunas-tunas baru, keluar brokoli, baru penyiraman kita sedikit tingkatkan lagi. Juga masa-masa itu jangan terlalu jangan terlalu banyak juga air. Khawatir saking banyaknya air nanti pas mekar justru efek kerontok. Khawatir mungkin itu ya. Makanya sedang aja, nanti banyak laginya setelah lewat masa mekar, buah jadi pentil kecil-kecil, mulai tuh kita air stabil lagi seperti masa-masa pertumbuhan. Coba tes pH ya, pH tanah. Ini lagi posisi air netes teman-teman ya, ini basah nih, lagi basah. Nah, bismillah. Berapa Om? Belum lagi, masih jalan. Naik 6. 6 kurang sedikit. Oh ini pH berapa? 6 kurang ya. Berarti agak turun nih pH-nya. pH agak turun. Nah, coba kita coba di titik lain. Apa mungkin lagi basah banget ini? Kok malah nggak mau naik? Malah rendah banget ya. Iya. Tadi kan. Oh, taruh ke dalam tadi kali ya? Terlalu dalam ya? Mungkin. Bentar, ini berapa? Ah, 6. Ini masih cukup lah untuk pH tanah anggur ya. 6 tuh tapi minimal ini. Minim banget. Kalau bisa sih ya lebih 6,5 gitu, lebih stabil ya. Lebih bagus. 6 nih Om. 6. Oke. Ya harusnya 7 ya memang bagus. Ya, 6 itu 7 sudah sangat bagus banget. Tapi 6 sampai 7 itu udah kategori aman lah. Kategori aman untuk pH. Nggak terlalu asam. Nah, ini coba kita katanya mau ini nge-review kemanisan si Jupiter ini. Kadar gula. Kadar gula. Kadar kemanisan. Kadar gula dan posisi emang ini belum dikurangin air siram ya. Ini bahkan air lagi siram lagi banyak-banyaknya. Kan katanya kalau emang lagi banyaknya juga ngaruh. Bahkan biasanya kan anggur tuh sebelum dipanen tuh kan nggak disiram dulu ya supaya kadar air menurun. Nggak apa-apa lah, kita coba iseng aja, coba cek yang kira-kira udah mateng. Mana? Mungkin ini satu. Teman-teman nih. Ini Jupiter ya. Mana? Sebentar. Nah, ini Jupiter. Ini rasa mangga ini, mangga kueni orang bilang. Coba ada berapa yang semua juga kecil sih memang Jupiter nih ya, tapi lumayan nih buat Betul. jatuh. Nah, kita cari ini kali ini. Ya, nah kita coba lihat teman-teman ada bijinya enggak ya? Ada biji aja, ada tuh 1, 2 malah nih. Tapi kadang ada yang hilang nih teman-teman. Masih hijau ya, masih hijau. Masih hijau. Coba lihat Pak. Bismillah. Empat belas Kang? 14 ya. 14. Coba lihat Om. Belum dapat ya?
Iya dapat sih. Coba yang biji satunya lagi. Dari dumpolin yang berbeda. Sama Sama ya. di kisaran 14 juga ya. 14.